Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifirina Zahra dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301010. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi singkat mengenai modul 10 dari mata kuliah pemrograman framework. Nah, pada modul 10 ini kita harus menerapkan partial view dan halaman login logout pada proyek kita masing-masing. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya. Langkah satu itu mengenai CRUD user, lalu langkah dua itu autentikasi email dan password, lalu langkah tiga itu logout, dan langkah empat itu penerapan outcheck. Nah, di sini sudah saya buat partial view-nya yaitu pada view layouts. Nah, di sini terdapat beberapa partial view, di mana di sini ada saya gunakan untuk sidebar, lalu di sini saya gunakan untuk header, lalu di sini main content saya menggunakan yield, di mana dia nanti mengambil isi dari file ini, dari file indeks di pelanggan. Ini isi konten yang ada pada layouts yang di applet. Lalu di sini saya juga menggunakan partial view untuk start footer, di footer, dan di JavaScript atau JS. Nah, untuk penerapan login dan logoutnya itu ada di sini, di login. Nah, di sini saya menggunakan ada if error di sini yang akan menampilkan dia jika dia error dan ada yang untuk menampilkan jika dia sukses atau sukses. Nah, di sini dia mengarahkan ke root yang ada di out/login di mana dia menggunakan metode post. Lalu di sini ada email yang nanti kita gunakan untuk mengisi loginnya. Jadi kita menginputkan emailnya lah. Dan kita juga menginputkan passwordnya di sini. Dan jika dia salah menginputkan, maka dia akan menampilkan text danger-nya atau notifikasinya. Lalu untuk di home di sini saya letakkan root di mana dia mengarahkan ke out.logout di mana dia menggunakan metode post dan di sini juga mengarahkan ke root login admin dan di sini juga mengarahkan ke root login. Di sini juga terdapat if session di mana di sini jika kita inputkan dia akan menampilkan notifikasi atau message-nya. Lalu di sini kita lihat lagi ke controllernya. Di sini ada di out. Di sini sudah saya terapkan beberapa logika dari login. Nah, di sini loginnya menggunakan email dan password seperti yang sudah saya bilang tadi. Dan di sini menggunakan hashtag, di mana if user menggunakan hashtag, dia request password, user juga merequest passwordnya. Dan di sini juga menggunakan out login. Di sini juga, yang dua ini tadi berfungsi untuk mengambil user dari database berdasarkan username-nya. Jadi nanti kita menginputkannya itu dari tabel user yang ada di dashboard. Jadi nanti kita inputkan, baru dia bisa login ke login yang ada di home project yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini juga ada redirect ke halaman dashboard atau home. Ini di sini return redirect-nya. Lalu di sini session flash ini berfungsi untuk menghapus semua session jika login gagal untuk menghindari kebocoran data. Lalu di sini ada return redirect juga untuk kembali ke halaman login dengan pesan error jika kita menginputkannya salah. Dan jika dia menginputkannya benar, maka dia akan menampilkan notifikasi login berhasil. Lalu di sini ada untuk login admin. Di sini saya juga membuat login yang untuk admin. Di sini. Lalu di sini ada logout-nya. Di sini menggunakan out logout yang menghapus autentifikasi user. Lalu di sini ada request session invalidate, di mana invalidate sesi pengguna untuk keamanan. Lalu di sini ada request session. Lalu di sini ada return redirect ke halaman login dengan menggunakan pesan sukses. Lalu di sini juga ada public function home, di mana ini tuh untuk outcheck juga, untuk mengecek, dan return redirect ke halaman login dengan menampilkan
pesan sukses Anda telah berhasil logout dan dia kembali ke view home, home yang ada di view tadi. Lalu untuk rootnya itu kita bisa lihat di bawah sini. Nah, ini dia beberapa apa namanya rootnya. Di sini dia menggunakan metode post yang out logout dan di sini juga menggunakan metode get untuk admin dashboard. Lalu di sini ada untuk user menggunakan metode get, di sini juga menggunakan metode get yang akan kembali yang berada di function create, index, dan di sini berada di function store, lalu di sini berada di function edit, di sini berada di function update, dan di sini berada di function destroy. Nah, itu tuh berada di controller user. Ini dia semua. Bisa kita langsung lihat ke hasil codingannya. Nah, ini dia. Nah, di sini itu ada tombol login. Login. Nah, ini tuh diambil dari user. Kita bisa lihat di user dulu, di tabel user. Nah, ini nih. Jadi, jika kita mau login ke halaman dashboard project kita, nah kita tuh harus menginputkan nama, email, dan password yang ada di tabel data user kita. Nah, tadi itu saya sudah buat isi dari tabel ini. Nah, bisa misalnya kita mau edit. Sini ada tombol edit. Nah, sebelumnya di sini saya buat namanya Muslim dan emailnya muslim@gmail.com. Misalnya di sini passwordnya saya mau ganti di sini jadi Muslim. Oke. Nah, di sini tinggal saya klik save. Nah, di sini jika kita mau lihat ke halaman yang tadi tuh, kita mau coba login, kita tekan lagi login di sini, lalu kita masukkan misalnya yang salah ya, Muslim aja misalnya. Lalu kita tekan login, maka dia akan menampilkan pesan login gagal, username atau password salah. Tapi jika kita inputkan password yang sesuai dengan kita inputkan di data user tadi, maka dia akan menampilkan notifikasi login berhasil, selamat datang Muslim. Kalau misalnya kita mau lihat di logout, di sini ada uh, button logout, tinggal kita klik logout, maka dia akan menampilkan halaman seperti ini. Dia akan kembali ke halaman ini. Jadi kita harus login lagi. Kalau misalnya kita tetap masuk seperti ini, maka dia tidak bisa. Dia tetap bisa. Tapi kita kalau mau ganti isi datanya itu tinggal kita balik lagi ke data user tadi. Seperti itu. Sekian penjelasan proyek saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.